Baik. Baik, bagus, kebaikan. Baik sekali pertanyaannya. Ada pertanyaan di Bapak, mana yang paling utama di antara tiga ini dan bagaimana cara menentukannya? Bapak Ibu sekalian, waktu malam dibagi kepada tiga bagian. Setelah saya jelaskan pertemuan yang lalu. Satu dinamakan dengan lail. Lail itu waktu panjang yang membentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Waktu yang panjang membentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Jadi kalau isya sekarang, misalnya azannya jam 7:02, kemudian selesai setengah 8. Setengah 8 sampai menjelang fajar itu disebut dengan lail. Orang yang sholat di waktu ini kalau tidak tidur dulu, itu dinamakan sholatnya qiyamul lail. Jelas ya? Jadi kalau Bapak misalnya sholat jam 10 sebelum tidur, atau begadang misalnya malamnya sholat, itu bukan tahajud, itu disebut dengan qiyamul lail. Bagian yang pertama. Yang kedua, pindah waktunya. Ada waktu di antara lail ini yang waktu bisa digunakan atau waktu yang muncul setelah kita tidur dulu. Di antara waktu lail yang terbentang tadi, kita tidur dulu misalnya setelah isya, kemudian kita bangun di jam 12 misalnya, atau bangun di jam 1. Nah, waktu yang muncul setelah kita tidur dulu itu di antara waktu lail, itu disebut dengan tahajjud waktunya. Waktunya disebut apa? Tahajjud. Aktivitas yang dilakukan pada waktu itu disebut dengan tahajud. Jelas ya? Disebut dengan tahajud. Nah, ukuran waktu tahajud ini kalau kita konversi ke waktu, Nabi SAW, saya jelaskan di pertemuan yang lalu, itu beliau selalu tidur di antara 5 sampai 6 jam. Di antara 5 sampai 6 jam. Kalau kita ibaratkan isya selesai jam 8, kira-kira antara 5 sampai 6 jam itu jam berapa kira-kira bangun? Jam 1 atau jam 2 kan? Nah, ini ukuran yang terbaik yang pertamanya. Jam 1 atau jam 2. Ambil pertengahan lah, jam 1.30 ya. Pertengahannya. Baik. Jadi ini awal saat waktu bangunnya. Wa minal laili fatahajjad. Ambil bagian ini yang pertama. Kemudian misalnya kita ambil waktu setelah ini, mau 2/3-nya. Boleh kita tambah sedikit, misalnya kayak tadi, jam 2.30 atau jam 2-nya. Atau kita ambil 1/3 akhirnya. Menjelang waktu fajar. Nah, menjelang waktu fajar ini, itu mendekati waktu yang ketiga disebut dengan sahar. Dalilnya ada di surah 51 ayat ke-18. Surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sekarang perhatikan betul. Ini 1.30, ini 2.30, yang ini 3.30. Oke. Ini di 1/3 akhirnya. Saat waktu ini selesai, akan masuk ke waktu fajar. Nah, antara akhir 1/3 malam dengan waktu fajar, itu ada waktu singkat yang disebut dengan sahar. Jamaknya ashar. Ya, baik. Waktunya disebut sahar. Aktivitas yang dilakukan di waktu sahar ini dinamakan dengan sahur. Karena itu nanti di bulan Ramadan ada makan yang dilakukan di waktu ini, makannya disebut makan apa? Makan sahur. Jelas ya? Kenapa disebut makan sahur? Ini ingin memberi petunjuk kalau sahur jangan terlalu awal. Ada orang yang 1:30 sudah masak, jam 2 sudah makan, ya lapar nanti. Dekati kepada fajar, masak jam 3, kan, jam 3:30, makan menjelang fajar jam 4 dan seterusnya. Nanti kita akan bahas dekat-dekat Ramadan, ada fikih puasa yang sering keliru. Saya beri contoh misalnya. Kalau subuhnya jam 4.35 nanti Ramadan, imsaknya jam berapa? 4.25. Baik. Jam 4.25. Kita sudah keliru. Jam imsaknya 4.35. Imsak itu waktu fajar, waktu subuh. Jadi imsak itu maksudnya adalah sesuatu yang dilarang. Puasa itu nama lainnya imsak. As-siyamu wal imsak. Jadi kalau sudah muncul waktu imsak, tidak boleh kita makan minum lagi. Itu maksudnya saat fajar. Kalau sebelum fajar itu bukan waktu imsak, namanya tanbih, peringatan, lampu kuning. Jadi kalau sudah misalnya jam 4.25, kita masih boleh makan, masih boleh minum, tapi hati-hati, jangan-jangan saat makan itu adzan. Itu bukan waktu imsak, namanya tanbih. Kalau imsak itu artinya sudah tidak boleh makan minum lagi. Jelas sampai sini ya? Kadang-kadang kita bikin kalender pun keliru, jadwal imsakiyah katanya kan. Yuk kita teruskan dulu ke sini sebentar jawaban Bapak. Jadi kalau Bapak ingin bangun, mana yang terbaik? Boleh memilih ini. Oke.
Boleh memilih yang ini, juga boleh memilih ini. Masing-masing memiliki keutamaannya. Tapi biasanya, perhatikan, Nabi kalau memilih waktu yang ini atau yang ini, biasanya setelah tahajud tidur dulu sejenak. Setelah tahajud tidur dulu sejenak. Kemudian bangun lagi di waktu sahar di sini. Bukan di fajar, bangun lagi di waktu sahar. Jadi sekiranya Bapak Ibu misalnya menunaikan bangun tahajud, ditunaikan di 1:30, kira-kira selesai jam berapa? Masa jam 2 kurang seperempat? Berapa bacanya? 2:30. Ambil 1 jam lah ya, agak lama-lama sedikit. Ambil 1 jam. 2:30, fajarnya jam 4:30, masih berapa jam? Kuat nggak sambil berdiri menunggu fajar? Baik. Memang kuat, tapi hati-hati, dampaknya bisa banyak. Setelah fajar atau kadang-kadang setelah fajar malah ngantuk gitu kan? Bekerja tidak maksimal. Nah, Nabi memberikan rumus, sekiranya Bapak bangun di sini setelah tahajud, Nabi SAW beristirahat sejenak. Setelah itu bangun di waktu sahar. Saat sahar ini itu tidak tahajud lagi. Apa yang dilakukan? Memperbanyak istighfar kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau kalian sudah masuk pada waktu sahar, kata Allah, yang terbaik dilakukan itu bukan tahajud lagi, walaupun tidak dilarang. Yang terbaik adalah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena antara waktu ini dengan ini, hadis sahih, Allah turun ke langit dunia. Jangan dibayangkan turunnya, bukan. Maksudnya memberikan rahmatnya, lalu menawarkan kepada hambanya, "Duhai hambaku, ya ibadi, wahai hambaku, siapa yang diantaramu menginginkan rahmatku saat ini, aku berikan rahmatku. Siapa yang menginginkan ampunan dariku, aku ampuni seluruh dosamu." Kira-kira kalau diberi pilihan, ingin rahmat, ingin ampunan dosa, mana yang dipilih? Malam ini ampunan dosa, besok rahmat. Karena orang yang diberikan rahmat Allah belum tentu terampuni dosanya, gitu kan? Ampuni dosanya oleh Allah, setelah itu kita mengharapkan rahmatnya. Karena itulah rumus Qur'annya, wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau Bapak bangunnya di sini, itu sudah ada di sepertiga malam, kemuliaannya luar biasa. Maka apa yang dilakukan? Dalam sujud tahajudnya perbanyak doa pada Allah. Minta di sini, perbanyak doa. Selesai ini, jangan tidur lagi, tunggu subuh, tunggu fajar dengan menunaikan sahar. Kalau Bapak tidur lagi di sini, nanti ketiduran di sini. Ya. Awas, apa hukumnya tahajud? Sunnah. Salat subuh apa hukumnya? Baik. Mana yang lebih utama, tahajud atau subuh? Subuh. Hati-hati, tahajud kita kejar, subuh ketinggalan. Jelas saya kira ya? Jadi kalau Bapak tanya keutamanya itu relatif, nanti bisa yang ini utama, bisa yang ini yang paling utama.